Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Ahmad Rafif. Saya moderator sekalaku dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Sosial tentang materi diri yang menyangkut dari harga diri, perbandingan sosial, dan presentasi diri. Kami dari kelompok 4 yaitu beranggotakan 1 Adi Sarula Perlio, 2 Sabrina Aulia Ramadina, ketiga Gendis Restu B, 4 Vicky Hadi Pratama, yang kelima saya sendiri Sugeng Ahmad Rafif. Dosen pengampu Pak Arif dengan mata kuliah Psikologi Sosial, program studi psikologi, serta kelas pagi atau kelas A semester 1. Harga diri. Ada 2 pengertian menurut para ahli. Yang pertama berdasarkan Deok dan Brixman 1992. Penilaian atau evaluasi secara positif maupun negatif terhadap diri ini disebut harga diri atau self-esteem. Yang kedua berdasarkan Baron Birne Branscombe 2006. Harga diri menunjukkan keseluruhan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, baik positif maupun negatif. Dalam hal tersebut bisa kita jelaskan, tingkah laku sosial seseorang itu dipengaruhi oleh pengetahuan tentang siapa dirinya. Namun, tingkah laku sosial seseorang juga dipengaruhi oleh penilaian atau evaluasi terhadap dirinya, baik itu secara positif maupun negatif. Jika orang menilai secara positif terhadap dirinya, maka ia menjadi percaya diri dalam mengerjakan hal-hal yang ia kerjakan dan memperoleh hasil yang positif pula. Dan sebaliknya, orang yang menilai secara negatif terhadap dirinya menjadi tidak percaya diri ketika mengerjakan sesuatu dan akhirnya hasilnya pun didapatkan tidak menggembirakan atau sesuai yang diharapkan oleh kita. Yes, next. Harga diri yang positif menurut Vaughan dan Hook tahun 2002. Yang pertama, harga diri yang positif membuat orang merasa nyaman dengan dirinya di tengah kepastian akan kematian yang sewaktu-waktu akan dihadapinya. Berdasarkan hal tersebut, Greenberg, Piscor, dan Solomon 1986 dalam Terror Management Theory menyatakan bahwa manusia mengalami kecemasan dalam menghadapi kematian. Greenberg DKK melakukan sebuah eksperimen yang dihasilnya menunjukkan bahwa partisipan eksperimen yang mendapat penilaian positif terhadap aspek-aspek kepribadiannya, harga dirinya positif, lebih sedikit mengalami arousal fisik dan kecemasan ketika menonton video tentang kematian yang sengaja diputar oleh eksperimental. Yang kedua, harga diri yang positif membuat orang mengatasi kecemasan, kesepian, dan penolakan sosial. Dalam hal ini, harga diri menjadi alat ukur sosial atau social meter untuk melihat sejauh mana seseorang merasa diterima dan menyatu dengan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, semakin positif harga diri yang dimiliki, semakin pula menunjukkan bahwa ia semakin merasa diterima dan menyatu dengan orang-orang di sekitarnya. Alat ukur sosial dapat dibagi menjadi 2, yaitu secara eksplisit maupun implisit. Pengukuran secara eksplisit dilakukan dengan meminta orang untuk memberikan rating atau nilai agar mulai dari sangat sesuai sampai sangat tidak sesuai terhadap sejumlah pertanyaan tentang diri. Misalnya, saya merasa berguna bagi orang lain, gitu. Yang kedua, secara implisit. Pengukuran secara implisit dilakukan dengan mengukur kecepatan reaksi orang terhadap sejumlah stimulus yang diasosiasikan dengan diri.
Stimulus diberikan secara subliminal, ditampilkan dengan cepat untuk dapat dikenali secara sadar dengan harapan, serta mengurangi kemungkinan orang memberikan respon tidak adanya menampilkan kesan tertentu tentang dirinya. Kecepatan reaksi yang muncul menunjukkan kekuatan hubungan antara diri dengan stimulus yang ditampilkan. Misalnya, kita hangat. Misalnya kata hangat atau gambar yang berhubungan dengan sifat hangat. Oke, cukup. Kita lanjut barisan berikutnya. Kita ganti submateri perbandingan sosial. Perbandingan sosial juga memiliki ada dua menurut para ahli. Yang pertama Festinger. Perbandingan sosial. Bagaimana kita tahu seberapa baik atau buruk diri kita? Apa saja yang baik dan apa saja yang buruk dari diri kita? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin sering dinyatakan orang pada dirinya sendiri. Menurut Baron, Birney, dan Branscombe 2006, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, orang melakukan perbandingan sosial atau social comparison. Di sini ada menurut Festinger. Menurutnya untuk mengetahui seperti apa dirinya, orang akan melakukan perbandingan dengan orang lain karena tidak adanya patokan yang lebih objektif untuk menilai. Dengan demikian, orang lain menjadi sumber informasi mengenai diri kita. Kita dapat melakukan perbandingan dengan orang lain dengan lebih baik maupun yang lebih tidak baik. Yang menurut Baumeister, menurutnya motif dasar yang dilakukan perbandingan dengan orang lain adalah lebih karena kita ingin memperoleh gambaran yang positif tentang diri kita, bukan karena kita ingin memperoleh gambaran yang akurat tentang diri kita. Menurut Baumeister, menurutnya motif dasar yang dilakukan perbandingan dengan orang lain adalah lebih karena kita ingin memperoleh gambaran yang positif tentang diri kita, bukan karena kita ingin memperoleh gambaran yang akurat tentang diri kita. Oke, kita ganti barisan. Gambaran positif. Untuk memperoleh gambaran yang positif, kita dapat memilih untuk melakukan perbandingan dengan orang lain dengan kategori sosialnya sama dengan kita. Misalnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, miskin dengan miskin, kaya dengan kaya, dan sebagainya. Karena ada kategori sosial, beda pula tindakan dan performa yang diharapkan. Kita akan menghindari melakukan perbandingan sosial dengan anggota kelompok sosial yang lebih tinggi atau lebih baik dalam rangka mempertahankan harga diri kita. The next, presentasi diri. Saat berinteraksi dengan orang lain, seringkali kita perhatikan, kita tertuju pada bagaimana orang akan menilai kita. Kita berusaha untuk mengontrol bagaimana orang lain berpikir mengenai kita, sehingga kita perlu melakukan impression management, yaitu usaha untuk mengatur kesan yang orang lain tangkap mengenai kita, baik secara disadari maupun tidak disadari. Salah. Presentasi diri. Saat berinteraksi dengan seseorang,
Saat berinteraksi, presentasi diri. Saat berinteraksi dengan orang lain, seringkali perhatikan presentasi diri. Saat berinteraksi dengan orang lain, seringkali perhatian kita tertuju pada bagaimana orang akan menilai kita. Kita berusaha mengontrol bagaimana orang lain berpikir mengenai kita, sehingga kita perlu melakukan impression management. Sebagai bagian dari impression management, kita melakukan presentasi diri atau self presentation seperti yang kita inginkan dengan berbagai macam tujuan. Presentasi diri perlu impression management. Dalam 1980, menurut Jonathan Pittman, ada 5 tujuan yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, ingredation. Ingredation atau dengan tujuan agar disukai, kita menampilkan diri sebagai orang yang ingin membuat orang lain senang. Cara ini apabila melakukan secara berlebihan. Misalnya ABS sama dengan asal Bapak senang, dapat membuat orang lain merasa terganggu jika orang yang menjadi sasaran tidak menyukainya atau merasa dijilat. Yang kedua, self promotion. Dengan tujuan agar dianggap kompeten, kita menampilkan diri sebagai orang yang memiliki kelebihan ataupun kekuatan baik dalam hal kemampuan atau trait pribadi. Yang ketiga, intimidation. Dengan tujuan agar ditakuti, kita menampilkan diri sebagai orang yang berbahaya ataupun menakutkan. Misalnya kayak geng ataupun orang yang berani ataupun orang yang kekar gitu. Yang keempat, supplication. Dengan tujuan dikasihani, kita menampilkan diri sebagai orang yang lemah dan tergantung. Yang kelima, exemplification. Dengan tujuan dianggap memiliki integritas moral tinggi, kita menampilkan diri sebagai orang yang rela berkorban untuk orang lain. Oke. Selain 5 strategi di atas, ada presentasi diri yang lain. Berdasarkan Bergles and Jones 1978, handicapping yang merujuk pada segala tindakan yang dilakukan dapat menginternalisasi apabila mendapat hasil negatif dan menginternalisasi apabila mendapat hasil yang positif. Tujuan dari strategi ini adalah melindungi harga diri sebagai antisipasi terhadap hasil yang tidak sesuai harapan. Misalnya menjelang ujian seseorang mahasiswa mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir ia mengalami kesulitan tidur dan buku yang ia miliki terpaksa dipinjamkan kepada teman yang mau memfotokopi karena baru saja kehilangan bukunya. Selain 5 strategi di atas, ada presentasi diri yang lain. Berdasarkan Bergles and Jones 1978, dapat menyimpulkan self-handicapping yang merujuk pada segala tindakan yang dilakukan agar dapat mengeksternalisasi apabila mendapat hasil negatif dan menginternalisasi apabila mendapat hasil yang positif. Tujuan dari strategi ini adalah melindungi harga diri sebagai antisipasi terhadap hasil yang tidak sesuai harapan. Misalnya, menjelang ujian, seseorang mahasiswa mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir ia mengalami kesulitan tidur
dan buku yang ia miliki terpaksa dipinjamkan kepada teman yang mau memfotokopi karena temannya itu baru saja kehilangan bukunya. Yang kedua, berdasarkan Based in Reflected Glory atau Bridging. Yang kedua, Based in Reflected Glory atau Bridging, di mana orang mengasosiasikan dirinya dengan keberhasilan orang lain, bukan keberhasilan dirinya sendiri. Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan harga diri. Contohnya, di hari Senin seseorang memakai kaos tim sepak bola kesayangannya. Setelah pada hari Minggu, tim tersebut memastikan menjuarai kompetisi. Dengan memakai kaos itu, ia ikut merasa senang dan bangga. Oke, saya akhiri pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kata yang kurang mengenakan ataupun materi yang belum sempurna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.